Halo movie lovers, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kan? Kembali lagi bersama saya, Gutama dari channel Analysius. Pada kesempatan kali ini, saya merekap sebuah film yang berjudul 360 Hari. Film yang bertemakan sedikit kriminal dan banyak pengancerotan. Hai. Oke, gitu aja biar nggak spoiler ya kan. Langsung saja simak alur ceritanya. Tapi setelah intro berikut ini, check it out. Scenes ini diawali ketika anak dari bos mafia yaitu Massimo ikut mengawal ayahnya yang sedang bernegosiasi dengan partner bisnisnya. Kemudian datang menggantikan ayah Massimo yaitu Mario. Mario adalah tangan kanan dari keluarga Massimo. Sedang memperhatikan seseorang, Massimo dihampiri oleh ayahnya. Dan pada saat mengobrol dengan ayahnya, tiba-tiba ayahnya ditembak dari kejauhan. Apesnya, peluru itu tembus dan mengenai Massimo. Dari kejadian itu, ayah Massimo meninggal. Setelah kejadian tersebut, kehidupan Massimo berubah drastis. Ia harus menggantikan posisi ayahnya dan mengambil alih seluruh bisnis mafia keluarga di Sisilia, Italia. Nampak seorang wanita sedang meeting ialah Laura. Ia adalah seorang direktur penjualan di sebuah hotel mewah di Warsawa. Setelah selesai, Laura pulang menuju apartemen miliknya. Bertemulah ia dengan kekasihnya yang bernama Martin. Dari bahasa tubuhnya, Laura menggoda Martin untuk mengajaknya brew. Karena sedang sibuk, Martin menolak ajakan Laura. Dengan wajah kesal, Laura meninggalkan Martin ke kamarnya dan dia mengambil sebuah dildo. Untuk kalian yang belum tahu dildo itu apa, dildo adalah sejenis buah-buahan yang dimana masih satu keluarga dengan sebuah terong. Bedanya, kalau terong itu organik, sedangkan dildo itu anorganik. Sampai di sini kalian semua paham kan? Lanjut, Laura kemudian menggunakan dildo tersebut. Dan karena terlalu lama menikmati dildo, sepertinya Laura mengalami stroke. Stroke? Karena di sini saya lihat badannya bergetar dan kayak kencang-kencang gitu ya kan. Boy, itu bukan stroke cok, tapi klimaks. Lanjut, di waktu bersamaan sedang berada dalam pesawat, Massimo mendapatkan informasi dari Mario bahwa kontainer miliknya yang berisi narkoba diambil seseorang. Kesal mendengar informasi tersebut, Massimo ke belakang dan melakukan sesuatu hal. Di malam berikutnya, bertempat di sebuah resto, Laura mendapatkan surprise ucapan ulang tahun dari Martin kekasihnya. Merasa terharu, Laura mendapatkan champagne kesukaannya yang dikira pesanan dari Martin, tapi ternyata bukan. Merasa aneh, dia pergi ke belakang untuk melihat siapa tahu ada seseorang yang memberi kejutan kepadanya. Dan benar saja, tiba-tiba Massimo berada di belakangnya. Are you lost, baby girl? Karena dia tidak mengenali pria tersebut, Laura pergi meninggalkan Massimo. Keesokan harinya, sedang berjemur di tepi kolam renang, tiba-tiba Martin datang. Tidak mengetahui jika Laura kesal karena tadi malam Martin pergi meninggalkannya. Martin memberikan sebuah tiket liburan, tapi Laura malah membalasnya dengan Setelah kejadian tersebut, malam harinya Laura pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan kekecewaannya. Ia kecewa dengan sikap Martin, karena di hari ulang tahunnya bukannya menemaninya, malah ia pergi meninggalkannya sendiri dan bersenang-senang dengan orang lain. Ketika Laura berkeliling, tiba-tiba ia dibius dan diculik oleh seseorang. Pagi harinya, setelah sadar, Laura bingung karena tiba-tiba ia berada di sebuah kamar dan bergegas keluar dan melihat sekitar. Kagetnya lagi ketika ia melihat lukisan bergambarkan wajahnya yang terpampang di dinding sebuah ruangan. Sedang memandangi lukisan tersebut, Massimo tiba-tiba berada di belakangnya dan mengucapkan, Are you lost, baby girl? Ya, seperti kata-kata yang diucapkan ketika Massimo menemui Laura di acara ulang tahunnya waktu itu. Laura kaget dan pingsan. Setelah sadar, kemudian Laura bertanya. Kejadiannya berawal ketika Massimo melihat seseorang wanita di sebuah bandara, yang tidak lain wanita tersebut adalah Laura. Ia kagum oleh kecantikan Laura. Ketika ia koma karena terkena tembakan pada saat musibah meninggal ayahnya, wajah Laura selalu terbayang dalam angannya. Kemudian, ketika Massimo pulih dari luka tembakan, ia bertekad untuk mencari Laura ke seluruh dunia. Ia juga mempunyai keyakinan bahwa nantinya Laura akan datang dan menjadi miliknya. Setelah mendengar penjelasan Massimo, Laura menjawab, Enak aja, memangnya aku benda yang bisa kamu culik dan miliki begitu saja. Dan kembali lagi Massimo menjawab, maka dari itu aku memberikan 360 hari agar kamu bisa mencintaiku. Aku nggak butuh kesempatan untuk mencintaimu.
Aku punya pacar, punya keluarga, punya kehidupan sendiri. Bullshit, jawab Laura. Setelah itu, Massimo memberikan foto mantan pacar Laura, yang ternyata dia sedang bersama wanita lain ketika ia pergi meninggalkan Laura di hari ulang tahunnya kemarin. Dan di sini Laura tambah kacau ketika Massimo mendekat dengan wajah sange. Massimo menyampaikan ia akan melakukan sesuatu tanpa seizin Laura. Ketika Massimo dan Laura berdebat, Mario datang untuk menyampaikan pesan bahwa ada kiriman yang perlu ditandatangani. Dan bergegas, Massimo pergi meninggalkan Laura. Mario juga memberikan wejangan jika ia berhubungan dengan Laura bisa merusak hubungan bisnisnya dengan keluarga Gattuso. Siapa keluarga Gattuso? Saya juga nggak tahu. Simak aja terus. Massimo datang melihat kiriman tersebut, dan ternyata kiriman itu adalah orang yang mengambil narkoba miliknya. Parahnya lagi, orang ini masih satu keluarga dengan Massimo. Di sini pasti kalian bertanya, kenapa Mario tidak to the point aja? Menjelaskan bahwa ia telah menangkap pelaku pencurian narkoba miliknya ketika bertemu tadi. Jawabnya karena dia nggak ingin Laura mengetahui kalau dia adalah seorang mafia. Kemudian pencuri tersebut dieksekusi. Nah, ketika dieksekusi, apesnya Laura melihat kejadian tersebut, dan Laura kemudian pingsan. Oh iya, kenapa Laura sering pingsan? Karena dia memiliki riwayat penyakit jantung lemah. Jadi, setiap ia melihat sesuatu yang memicu jantungnya berdetak kencang, pasti ia akan pingsan. Kemudian, setelah Laura sadar, Massimo menjelaskan kepada Laura bahwa kejadian malam tersebut adalah hal yang wajar, karena orang tersebut suka menjual anak-anak di bawah umur untuk menjadi budak seks. Tambah lagi, suka menipu dan mencuri sesuatu dari keluarganya. Tak memperdulikan penjelasan Massimo, Laura meminta Massimo mengembalikan ponsel dan laptopnya yang telah dia sembunyikan. Tak menjawab permintaan tersebut, Massimo malah mengajak Laura untuk pergi. Laura menolak ajakan Massimo, namun Massimo malah ngegas dan menjelaskan bahwa itu bukan perintah, tapi kewajiban. Ketika Laura siap, Laura dipaksa Massimo untuk ikut ke suatu tempat. Setelah sesampainya di suatu tempat, ternyata Laura diajak untuk berbelanja. Wanita mana yang gak jatuh cinta ya kan, kalau diperlakukan seperti ini terus-menerus. Tapi minusnya Massimo orangnya sedikit kasar dan suka ngegas kalau dia lagi emosi. Malam harinya, mereka berdua mengadakan makan malam bersama. Laura mulai bertanya kepada Massimo tentang siapa dia sebenarnya. Dan di sini, Laura mulai terkesan dengan Massimo. Ketika dia mengucapkan kepada Laura, Massimo meminta tolong kepada Laura untuk mengajarinya menjadi lembut terhadapnya. Pagi harinya, ketika Laura mandi, dengan kondisi bugil, Massimo datang untuk ikut mandi. Sepertinya, Massimo sedang mengetes Laura dengan cara menunjukkan otongnya. Paham dengan maksud Massimo, Laura balik memancing si Massimo dengan cara merangsangnya, dan pas mulai sange, Laura pergi meninggalkannya. Tak terima dengan perlakuan Laura, Massimo menariknya dan berkata, kemudian, setelah mandi, Laura diajak pergi dengan cara paksa. Karena memberontak, di dalam pesawat pribadinya Massimo, Laura diikat di kursi pesawat. Dan disinilah Massimo membalas dendam atas perbuatan Laura ketika mandi tadi pagi. Dalam kondisi terikat, Laura dibuat sange dengan cara putingnya diputer-puter dan kampretnya lagi, klitorisnya Laura dikocok. Oh shit, diikutan sange gua. Dan pas sudah sange, Laura ditinggal. Malam harinya, Laura diajak Massimo bertemu partner bisnisnya di suatu klub malam. Didampingi oleh Gabriel menjelaskan agar tidak macam-macam pada saat pertemuan sedang berlangsung. Bukannya menuruti perkataan Gabriel, Laura malah membuat onar. Ia memancing teman bisnisnya Massimo dengan cara striptease di depannya. Dan benar saja, partner bisnis Massimo terpancing dan menggerayangi Laura. Melihat kejadian tersebut, Massimo emosi dan menembak partner bisnisnya. Keesokan harinya, setelah kejadian tadi malam, Mario marah terhadap Massimo atas kejadian malam tersebut. Mario menjelaskan bahwa yang ditembak itu adalah salah satu keluarga mafia besar. Mario juga menyarankan untuk menyingkirkan Laura agar kedepannya keluarga dan bisnis Massimo berjalan dengan lancar. Mendengar perbincangan tersebut, Laura meminta maaf atas kejadian tersebut. Dan Laura mencoba bunuh diri dengan cara terjun ke laut dari kapal tersebut. Kemudian, Massimo terjun dan menyelamatkan Laura. Setelah sadar, Laura berkata, You saved me. dan Massimo menjawab. I can't lose you. Setelah perbincangan tersebut, Massimo menyuruh Laura untuk beristirahat. Dan ternyata Laura mengizinkan Massimo untuk melakukan pengecrotan terhadapnya. Laura telah yakin bahwa Massimo benar-benar menyintainya karena dia telah menyelamatkan dirinya ketika mencoba bunuh diri. Padahal Mario menyuruh Massimo untuk menyingkirkan Laura. Kemudian setelah selesai pengecrotan yang dilakukan berjam-jam di kamar, di atap, balik lagi ke kamar, ke atap lagi. Gila. Kemudian Lauren berkata, I want more. Kemudian malam harinya Massimo mengajak Laura ke pesta dansa.
Sedang asik berdansa, Anna datang. Anna adalah mantan kekasih Massimo. Ia juga merupakan keluarga besar mafia yang menjadi partner bisnis keluarga Massimo. Dan secara kebetulan, kekasih Anna ini adalah orang yang ditembak Massimo di klub malam waktu itu. Kemudian, Anna menyampaikan balas dendamnya kepada Massimo bahwa dia akan membunuh Laura karena Massimo telah membunuh kekasihnya. Kesal dengan kejadian tersebut, Laura mengajak Massimo pulang, dan mereka kembali melakukan pengecrotan di kamar mandi. Setelah selesai, ia menyuruh Laura untuk pergi ke Polandia, agar Laura aman dari ancaman Anna. Sesampainya di Polandia, Laura menemui sahabatnya. Sahabatnya begitu kaget, karena dia telah lama menghilang sejak acara ulang tahunnya waktu itu. Kemudian Laura bercerita tentang banyak hal, mulai dari kenapa dia menghilang, kemudian hubungi dengan Massimo, dan banyak lagi dah. Tahu aja kan, kalau cewek-cewek lagi ngobrol, gak ada habisnya. Hingga sesampainya Laura dan sahabatnya ke sebuah klub malam. Di sini Laura bertemu dengan Martin, mantan kekasihnya. Martin pun meminta maaf atas kejadian malam tersebut. Namun Laura tak memperdulikannya dan meninggalkannya ke apartemen. Ternyata Massimo sudah berada di apartemen tersebut. Lama tak jumpa, mereka mengadakan acara pengecrotan kembali. Hingga pagi harinya, ketika Laura terbangun dari kerja kerasnya tadi malam, tiba-tiba di jarinya telah melingkar sebuah cincin tunangan, dan Laura menyetujui lamaran Massimo. Keesokan harinya, di sebuah acara pernikahan, Massimo bertemu dengan orang tua Laura, dan menyampaikan jika ia akan beristri Laura. Setelah bertemu dengan orang tua Laura, Massimo menyuruh Laura untuk memesan baju pernikahan mereka, dan kemudian Laura sedang fitting. Setelah selesai fitting dan ingin pergi menuju ke rumah Massimo, Laura menyempatkan telepon kepada Massimo, dan di situ mereka bercerita tentang busana pernikahan mereka. Dan ketika mereka mengobrol, Mario mendapatkan informasi dari anak buahnya jika Laura akan dibunuh seseorang. Ketika Mario hendak menelpon Massimo, teleponnya nggak bisa nyambung karena Massimo sedang teleponan dengan Laura. Kemudian Mario bergegas menyambangi Massimo untuk menginformasikan hal tersebut. Setelah Mario bertemu dengan Massimo, ternyata terlambat. Laura telah terbunuh ketika hendak pulang ke rumah. Sungguh tragis sekali kisah percintaan Massimo, karena ia telah berhasil mendapatkan cintanya, tapi dengan berkehendak lain.